Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk Anda semuanya. Di video ini saya membahas tentang bagaimana cara saya menyikapi kekhawatiran dan kepanikan hidup. Ada seseorang yang datang dari Surabaya, kemudian khawatir dan panik terhadap kerezekiannya, terhadap keluarganya, terhadap masa depan anaknya. Baik, sebelum saya bahas, silakan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng. Insya Allah nanti saya dan tim Asosiasi Reiki Indonesia akan terus berbagi kebaikan untuk kita semua. Hidup ini memang penuh gejolak. Kenapa ada gejolak? Karena kita punya nafsu. Ya, nafsu itu ada di dalam jiwa. Nafsu itu terbentuk dari panca indera yang kita gunakan. Maka dari itu, sebenarnya dalam tuntutan Tuhan atau ajaran Tuhan, termasuk ajaran yang saya yakin yaitu ajaran Islam dari Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh, diperintah untuk bertawakal atau berserah diri pada Tuhan. Ada kalimat faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika Anda sudah punya tekad bulat, sudah memutuskan sesuatu, maka bertawakallah pada Tuhan. Bertawakallah pada Allah. Bulat tekad ini adalah niatan kita. Bukan hanya niat saja, tapi niat yang diyakinkan, yang diisi dengan value. Kalau kita sudah berniat berkeluarga, berniat mencapai proyek tertentu, ya sudah, niatkan. Tubuh kita, jiwa kita, spiritual kita berada padanya. Berada pada niat itu, kemudian disandarkan pada Tuhan. Jadi kekhawatiran dan kepanikan insya Allah akan terminimalisir bila azam kita atau cita-cita kita, tekad bulat kita sungguh-sungguh. Kita tidak tahu esok akan terjadi apa terhadap diri kita. Ada yang sudah mempersiapkan pernikahannya setahun yang lalu. Sudah pesan A, B, C, tempat, uang, sampai busana, sampai hotel, sampai mobil mewah yang dipakai. Sudah dipesan setahun sebelumnya. Namun apa yang terjadi ketika di hari pernikahan? Ada badai, ada gejolak yang akhirnya membuat dia tidak jadi menikah. Itu juga atas kuasa Allah, atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Kita hanya berusaha, kita hanya berniat, kita hanya menjalani kebulatan tekad kita dengan memasrahkan pada Tuhan. Kenapa bisa begitu? Apakah sebuah nasib itu kan bisa dirubah? Kalau takdir memang tidak bisa dirubah. Ini biasanya karena ketidakikhlasan kepada niat tekad bulat kita. Maka terjadi gejolak, terjadi masalah, terjadi benturan di jiwa.
Maka kalau Anda sudah punya tekad bulat, jangan ditunda-tunda. Tekati dan luruskan pada jalan yang Anda tuju. Kita juga tidak tahu, tiba-tiba esok hari anak yang 10 tahun tidak pernah pulang, tiba-tiba pulang dan memberikan kejutan pada kita, uang 500 juta misalkan. Misalkan anak Anda bekerja di Amerika, bekerja di luar negeri, dan gajinya besar, dan dia ngumpulin beberapa tahun, 10 tahun, kemudian memberi kejutan kepada Anda. Kita juga tidak tahu, tiba-tiba ada orang yang menawarkan kerjasama dan itu nilainya miliaran. Kita juga tidak tahu kontrakan yang kita bangun tiba-tiba laku keras dan setiap bulan memberikan pemasukan kepada kita. Satu kontrakan 1 juta, kalau punya 50 kontrakan berarti 50 juta. Kita juga nggak tahu. Dan bagaimana biar kita selalu pada hasil yang baik? Hasil yang baik dimulai dari sekarang, yaitu ciptakan kenyamanan diri. Bersandar pada Tuhan adalah menyamankan diri, mengheningkan cipta, memeditationkan diri. Dan cara saya adalah tentunya dengan meditasi Reiki Kundalini. Selalu pada saat apa yang mau kita lakukan, kita tanyakan pada diri sendiri, apakah itu nyaman untuk saya? Jika nyaman, lakukan. Jika tidak nyaman, tidak usah lakukan. Begitu ya. Seperti saya bikin video seperti ini. Saya tadi mau bikin video, tiba-tiba ada sholat asar ya, ada azan asar. Di hati bergejolak, bikin video dulu atau sholat dulu. Saya diam sebentar, oke, saya nyaman sholat dulu. Maka saya sholat dulu, kemudian baru bikin video seperti ini. Saya juga tidak tahu tentang pelatihan, terapi, pengobatan yang saya jalankan itu menghasilkan berdampak positif pada orang-orang. Saya juga tidak tahu. Saya hanya meyakini kenyamanan diri bahwa saya bisa membantu. Saya juga tidak tahu misalkan nanti pelatihan di Jakarta yang hadir 10 orang, 20 orang. Saya juga tidak tahu. Yang penting saya menyampaikannya dengan tujuan memberikan pelajaran, memberikan informasi bahwa ada pelatihan seperti ini. Apakah Anda mendaftar atau tidak, saya tidak tahu. Anda yang menyimpulkan sendiri apakah pantas untuk belajar atau Anda berusaha untuk bertekad bulat untuk belajar sesuatu yang baru, atau mungkin memperdalam ilmu yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Saya juga tidak tahu. Saya juga tidak tahu apakah video ini Anda sukai atau tidak Anda sukai. Jadi saya hanya berniat sesuai kenyamanan diri saya berbagi. Kalau Anda like juga saya suka, dislike juga saya suka. Apapun, itu sebagai koreksi saya bahwa oke, ternyata ada bahasan yang belum saya pelajari, sehingga orang berkomentar tidak baik atau nyinyir, apapun. Itu adalah pelajaran kehidupan saya. Dan setiap orang punya pelajaran kehidupan. Ada kekhawatiran, ada kepanikan, itu tentu. Anda panik, masa depan Anda gimana nanti ketika Anda tidak bisa
meneruskan pabrik dari orang tua Anda. Ini seperti yang dialami orang Surabaya. Mengalami gejolak perekonomian, dia khawatir nanti anak saya masih kecil, nanti akan makan apa ke depannya. Ya sudah, pasrahkan aja pada Tuhan. Tuhan, saya hanya dititipkan anak ini. Tolong gendake, arahkan pada kebaikan. Kita hanya bisa berdoa seperti itu. Begitu ya. Jadi panik, khawatir itu pasti terjadi pada diri manusia. Namun apakah berdampak negatif atau positif, itu tergantung bagaimana persepsi manusia itu memaknai kepanikan itu. Indikasinya adalah kenyamanan. Selama Anda nyaman, Anda pasti, saya katakan bukan pasti ya, 99% pasti membaik. Pasti selamat. Ini sudah sering saya alami ketika saya naik mobil ya. Saya merasa tidak nyaman di suatu hal. Kemudian saya memaksakan diri dengan kesombongan saya. Sudah aku servis kemarin kok. Sudah aku isi air radiator sudah penuh. Pakai coolant. Dan itu pasti membuat yang sebelumnya yang sudah saya lakukan di mobil sebelumnya juga aman. Kalau di mobil ini saya yakin juga aman. Saya pernah mengalami hal itu. Karena kesombongan keyakinan, yang terjadi adalah ketidakamanan. Tiba-tiba kehabisan air radiator dan akhirnya saya harus menunggu sehari untuk servis. Itu saya tidak tahu apa yang terjadi. Dari situ saya menyimpulkan, oh iya, saya tadi pada saat pulang dari Surabaya terpikir, wah cek air radiator ah. Kalau mobil yang dulu kan normal, kalau yang ini kayaknya beberapa minggu kayaknya saya merasa tidak nyaman. Kadang kok dibuat jalan sebentar, seminggu ya paling perjalanan berapa kilo kok asap ya, kok radiatornya berkurang banyak ya, ada masalah ini. Dan ketika itu saya bawa ke Surabaya, saya masih berprasangka seperti pada mobil yang satunya. Dan ternyata beda. Nah, itu adalah bisikan batin. Kalau kita sering meditasi, maka perasaan ini akan memberitahu pada benda yang melekat di diri kita. Anda duduk saja di mobil, Anda merasakan, oh ya, ada sesuatu yang janggal. Ketika ada yang janggal, Anda tengok, Anda lihat. Sudah benar-benar bagus, maka Anda jalan lagi. Kalau kurang bagus, kurang tepat, maka benahi segera. Anda cari tempat yang bisa membenahi dan kondisikan. Dengan begitu, Anda akan selalu nyaman di kondisi apapun. Begitu juga tentang kekhawatiran dan kepanikan. Tidak perlu dikhawatirkan. Kalau Anda khawatir, benahi. Kalau Anda panik, benahi. Berdasarkan kenyamanan batin Anda. Anda nyamankan dulu batin Anda melakukan meditasi, kemudian Anda renungi mana yang perlu saya benahi. Kemudian lakukan. Apakah saya harus mengambil ilmu ini? Apakah saya harus belajar ilmu ini? Tanya pada diri Anda, tanya pada batin Anda. Kemudian bulatkan tekad dan serahkan pada Tuhan. Jadi terus berdoa dan bersyukur, dan jangan lupa selalu latihan meditasi. Belajarlah meditasi pada orang yang sudah paham, dan ini akan menjadi indikator bahwa Anda bisa menyikapi kehidupan ini. Insya Allah, atas izin Tuhan Yang Maha Esa, izin Allah, Anda akan selalu dalam kebaikan.
termasuk apa yang Anda lakukan untuk hal-hal yang memang menunjang kehidupan Anda, masalah jodoh, rezeki, keharmonisan, kesehatan. Semua akan berada pada jalan yang mustaqim, yang lurus, yang baik. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Semoga Anda baik-baik saja, selalu semangat, dan selalu terjaga kebahagiaannya dan kesehatannya. Salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.